sana, Bu. Ya jangan Budia juga kali, Rin. Kalau Budia itu gimana nanti kalau dia keselulupan? Ya sudah. Ya kalau setannya banyak bisa keselulupan loh. Guru yang lain dong, jangan Budia. Ya sudah, Pak Togar saja. Kan Pak Togar sebagai guru BK yang selalu berdampingan mengawasin anak-anak dalam berbagai masalah. Jangan saya juga. Pak, Paknya ada apaan, Pak? Saya nggak tahu. Dia itu makan kembang. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Ya, Rin batal dong. Terus bagaimana nih, Pak? Aduh, Besti, gimana ini? Balik lagi ke normal, please. Aduh, Bu Dia, Pak Togar lakuin sesuatu gitu loh biar Belanya balik lagi. Ih. Duh, Arin, ibu juga panik. Cuma ya udah kamu tuh sabar dulu. Udah biarin aja deh. Jangan bikin suasananya jadi makin rusuh. Biarin Pak Basuki sama Pak Togar aja yang ngurusin ya. Aduh, nggak bisa, Bu. Pak, saya tuh harus ngelakuin sesuatu biar dia balik lagi. Bapak juga ngapain sih malah ngasih dia kembang ya? Ada perut dia tuh kembung gara-gara makan kembang. Udah tenang dulu. Maafin, Bella kena hipnotis ya? Bella ketempelan. Gimana dong Bella itu? Besti, ayo kembali. Bototin. Nadif dipanggil. Tenang ya lo, tenang ya kalau bisa ini gimana? Iya, Div, coba. Div, udah. Pak, bagaimana nih, Pak? Hampir setengah jam. Bella seperti ini. Begini aja. Macam mana? Kalau dia kita bawa aja pulang ke sekolah nanti, kita panggil Tarno. Tarno itu kan punya teman yang ahli juga tuh, yang pinter. Jangan. Adek ini tidak boleh meninggalkan area jungle land. Pak, Bapak, halo. Ini Bella harus tidur di sini gitu, nggak boleh balik gitu? Maafin, Bella jadi penjaga sini. Masih oke aja. Oh, kamu jangan ngomong sembarangan. Bu Dia, semua dengar. Nggak mungkin kita tinggalkan dia di sini. Kalau kita pergi bersama, ya pulang bersama, apapun yang terjadi. Betul. Mas, ayo kita jalan-jalan lagi yuk, yuk. Ayo dong. Sorry ya, lo nunggu lama ya? Tadi gua agak jauh soalnya. No, it's okay. Ini kenalin Om Roy, papanya Rifki, dan ini Monica, sahabat aku di sekolah baru. Halo, saya papanya Rifki. Halo. Dan ini Tante Preti. Ya, saya. Kita pernah ketemu kok. Kamu pasti tahu kan kalau saya ini tantenya Aldino. Saya ini calon ibu sambungnya Rifki dan Alicia ini calon mantu saya. Maksudnya calon pacarnya si Aldino, my mucu-mucu lovo. Iya kan sayang? Alicia, tante tuh nggak bisa ngebayangin kalau misalnya kita nanti double date gitu. Kamu sama my mucu-mucu lover, ponakan kesayangan tante itu, dan tante sama my lovely lollipop candy bareng gitu, pasti seru banget ya. Seru nggak sih, Mas? Alicia, kamu tahu kan ucapan itu kan doa kan? Nah, tante pastikan tante bakal sering-sering ngomong kalau kamu bakal jadian sama Aldino, kamu bakal jadian sama Aldino biar terwujud gitu. Lagian kamu tuh gak bakal nyesel sayang jadian sama Aldino, karena Aldino itu kan selain putih, tinggi, ganteng, pintar, dia juga kaya raya. Nah, yang terpenting lagi dia itu apa? Romantis. Dan itu pasti jelas turun dari tantenya yang romantis. Iya kan, Mas? Aku romantis kan? Mas Roy, aku romantis kan? Tuh, romantis kan? Mas! Ih, Iya bener. Romantis banget. romantis banget. Terus bagaimana nih solusinya, Pak? Seperti yang Bapak Togar tadi bilang, kami tidak mungkin meninggalkan murid kami dalam keadaan seperti ini, Pak. Betul, Pak. Apapun yang terjadi, pergi sama, pulang sama, Pak. Iya, betul. Masa kita tinggalin dia? Apa kata orang ke kita sebagai guru? Pak, di dalam jiwa adek ini, itu ada arwah yang gentayangan. Apabila adek ini meninggalkan tempat ini, maka arwah tersebut akan tetap bersemayam di dalam jiwa adek ini. Dan selamanya
tidak bisa disembuhkan. Oh my God, Besti! Pak Togar Iya, Arin udah sadar. Arin sadar. Arin udah sadar. Arin udah bisa ini, udah banget bikin rusuh. Bella pindahin aja ke Pak Togar. Arin, kamu tuh apa? Sabar dong. Saya nggak bisa. Pak, Bapak tahu bagaimana caranya agar makhluk halus itu pergi dari tubuh Bella? Saya sudah diskusi sama senior saya. Senior. Itu ada syaratnya. Apa syaratnya, Pak? Syaratnya, di antara kalian harus ada yang mengikuti adek ini. Tapi cukup satu orang. Satu orang saja? Betul. Kan bentar lagi mau buka puasa, kita mau butuh nggak cari tempat? Tadi sih gue ngeliat ada kafe deket sini. Ya, sure. Ntar kalau misalnya kita ketelatan juga pasti bakal ramai banget kan. Ya udah, Tante, Om mau ikut? Enggak usah. Kamu aja duluan. Lagian juga masih lama kan ya bukanya. Tante di sini aja. Kalaupun di sini penuh nanti gampang lah. Kita bisa cari kafe-kafe di luar ya kan, Mas? Alicia, tapi beneran loh, ini serius loh. Omongan Tante, kamu mau kan pacaran sama Aldino? Mau kan? Please, kamu harus mau ya. Madam, udahlah. Nanti Alisanya jadi stres loh. Kalau Madam Pretty push terus Alisa seperti ini. Kamu stres sih? Emang kamu stres? Enggak kan? Enggak dong, Mas. Kamu tuh malah ngejatuhin aku, bukan yang ngedukung aku. Bantuin Alicia supaya mau sama Aldino. Setidaknya kalau Alicia itu nggak jadian sama Rifki, Alicia bisa jadian sama Aldino. Aldino kan nanti calon anak kamu juga, anak sama kamu. Gitu loh, Mas. Kamu bisa tetap ketemu sama Alicia dan keluarganya, ya kan? Lagian Rifki juga aneh, ngapain juga sih? Mau sama Michelle, oh my God. Michelle itu apa sih kelebihannya? Mukanya B aja gitu. Nggak ada menarik-nariknya, ya kan? Tante, I'm confused. Why would you say that? Ya mungkin Rifki sama Michelle jadian karena mereka saling sayang. Dan mungkin Michelle juga orang yang tepat buat Rifki. Kalau misalnya cinta itu dibebani dengan pemikiran kaya atau enggak, cantik atau jelek, that's not love. Ya, memang dalam hubungan itu yang penting kasih sayang dan ketulusan. Alisa aja yang baru ketemu lagi sama Rifki, dia bisa tahu mana yang baik. Kamu yang katanya calon ibu sambungnya Rifki, kok nggak memahami? Keinjek ya, Mas. Maaf ya, kakinya pegel tiba-tiba. Maaf ya. Aneh banget. Masa sama calon istri manggil madam gitu sih? Belum lagi Om Roy kelihatan kayak tertekan banget gitu. Teko sama Michelle udah bahas soal kemungkinan yang kita temuin kemarin belum ya? Katanya mau pergi, kok nggak jalan-jalan aja? Tadi kafenya gue ngeliat sini tuh. Sana. Ya. Ya. Jalan ya. Ayo, Mas, jalan. Mau kemana? Kemana, Kek? Yuk. Udah capek jalan-jalan, duduk aja, habis puasa Aduh, ini. Mas, udah, Mas. Bagaimana? Di antara bapak-bapak yang bersedia untuk mendampingi adik ini. Ini Pak Basuki aja, Bapak selaku kepala sekolah kita kan Bapak harus membimbing, menjaga dan mengayomi anak-anak, Pak. Ya udah Bapak aja masuk ke rumah hantunya. Ayo Pak, masuk duluan Pak. Iya, Ayo Pak, cepet Pak. Cepet, Pak. Ya nggak bisa lah kalau saya. Bukannya malah si Arin sebagai bestinya. Nah, itu Pak, setuju Pak. Ada si Arin wae, Pak. Setuju pisan ini mah Neneng. Aduh Pak, ya nggak bisa kayak gitu dong Pak. Masa saya lagi perempuan lagi yang masuk ke dalam situ. Kalau misalnya saya masuk ke dalam situ, tiba-tiba saya ikut ketempelan gimana? Atau tiba-tiba Bella yang nempel makin banyak gimana? Secara kan saya cantik banget, yang nempel sama saya tuh banyak Pak. Arin, kamu kenapa ngomongin sembarangan sih? Jangan kayak gitu dong. Nanti kalau kejadian beneran gimana? Ya udah gini aja deh, jalan tengahnya Bu dia aja.
di sana, Bu. Ya jangan Budia juga kali, Rin. Kalau Budia itu gimana nanti kalau dia keselulupan? Ya sudah. Ya kalau setannya banyak bisa keselulupan loh. Guru yang lain dong, jangan Budia. Ya sudah, Pak Togar saja. Kan Pak Togar sebagai guru BK yang selalu berdampingan mengawasin anak-anak dalam berbagai masalah. Jangan saya juga.